Tak disangka, Nabi Ibrahim yang dikenal sebagai kekasih Allah dan sosok yang paling teguh dalam keimanan, ternyata pernah dengan penuh harap memohon ampun untuk ayahnya yang kafir. Namun, ada suatu peristiwa mengejutkan yang membuatnya berhenti berdoa dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Allah. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya tidak lagi memohon ampun untuk ayahnya? Kisah penuh hikmah ini akan membuatmu terkejut dan menyadari betapa besar keadilan serta kasih sayang Allah. Maka saksikan kisahnya hanya di Ramadan Story kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran telah menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Ada banyak kisah yang terkandung di dalamnya. Salah satunya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang memohon ampun terhadap ayahnya yang kafir. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan manusia pilihan Allah, sosok yang penuh kasih dan kelembutan. Menengadahkan tangannya ke langit, suaranya lirih namun penuh harap. Ya Allah, ampunilah ayahku. Air matanya jatuh. Bagaimanapun, Azar adalah ayahnya, orang yang telah membesarkannya meskipun dengan keyakinan yang bertentangan. Hatinya bergetar di antara cinta seorang anak dan ketaatan kepada Allah. Ia tahu ayahnya telah memilih jalan yang salah, tetapi bisakah seorang anak meninggalkan harapan untuk orang yang dicintainya? Maka dengan segala kelembutan, Nabi Ibrahim berdoa, memohon, berharap meski ia tahu bahwa takdir tak selalu berpihak pada keinginannya. Langit malam Babilonia dipenuhi bintang-bintang, namun di bawahnya kegelapan merajalela. Bukan karena matahari telah tenggelam, melainkan karena hati manusia telah lama terhijab oleh kesesatan. Di kota yang megah, dengan istana-istana menjulang, suara-suara nyanyian pemujaan berhala menggema, bercampur dengan aroma dupa yang membakar udara. Di sanalah, di tengah masyarakat yang tenggelam dalam penyembahan patung-patung batu, seorang bayi kecil lahir ke dunia. Ia adalah Ibrahim, anak yang kelak akan mengguncang keyakinan kaumnya dan menantang dogma yang telah diwariskan turun-temurun. Saat itu, Babilonia diperintah oleh seorang raja kejam, Namrud, yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ia bukan hanya seorang penguasa, tetapi juga seorang tiran yang menuntut rakyatnya untuk tunduk dan menyembahnya. Siapapun yang berani menentang, hanya ada satu hukuman: kematian. Namun, sebuah ramalan mulai menyebar di istana. Akan lahir seorang anak yang akan menghancurkan peribadatan berhala dan menggulingkan kekuasaan Namrud. Ketakutan melanda sang raja. Ia memerintahkan pembunuhan massal terhadap setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Tangis bayi bercampur dengan jerit kesedihan para ibu, sementara pasukan berjalan tanpa belas kasihan. Tapi Allah memiliki rencana lain. Ibrahim kecil selamat. Ia tumbuh di tengah masyarakat yang tersesat, di antara orang-orang yang tunduk pada berhala yang mereka buat sendiri. Mata kecilnya menyaksikan orang-orang bersujud kepada batu, pohon, dan bintang di langit. Tapi hatinya terus bertanya, mengapa mereka menyembah sesuatu yang tidak bisa berbicara, melihat, atau menolong mereka? Dari sinilah perjalanan sang nabi dimulai. Seorang anak yang lahir di tengah kegelapan, namun membawa cahaya yang akan menerangi dunia. Akankah ia mampu mengubah keyakinan kaumnya? Ataukah ia justru akan menjadi musuh yang paling dibenci oleh masyarakatnya sendiri? Inilah kisah kelahiran seorang nabi yang ditakdirkan untuk melawan dunia. Suatu hari, dengan hati-hati, Ibrahim bertanya, "Hai Bapakku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak pula bermanfaat kepadamu sedikit pun?" Azar terkejut, matanya menyempit. Lalu dengan suara tegas ia menjawab, "Anakku, jangan pertanyakan apa yang telah diwariskan oleh leluhur kita. Inilah keyakinan yang harus kau pegang." Namun, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa menerima begitu saja.
Ia melihat bagaimana orang-orang menghabiskan waktu berjam-jam untuk memuja patung-patung itu, meminta perlindungan dan rezeki, padahal mereka sendiri yang membuatnya. Bagaimana bisa benda yang mereka pahat dengan tangan mereka sendiri dianggap sebagai sesuatu yang berkuasa? Azam terdiam, matanya menyempit, mencoba memahami maksud anaknya. Namun, nada suara Ibrahim semakin dalam, dipenuhi kepedihan. Dia Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu yang tidak datang kepadamu. Ikutilah aku, niscaya aku tunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah engkau menyembah setan. Sesungguhnya setan itu sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku takut azab dari Tuhan yang Maha Pemurah menimpamu, sehingga engkau menjadi teman setan. Wajah Azar mulai memerah, urat-urat di lehernya menegang. Ia, seorang pemahat berhala yang dihormati kaumnya, kini dipertanyakan oleh anaknya sendiri. Suaranya meninggi. Wahai Ibrahim, apakah kamu membenci Tuhan-Tuhanku? Jika kau tidak berhenti mencela Tuhan yang kusembah, aku akan mengusirmu. Jangan pernah kembali ke rumah ini. Hati Ibrahim remuk. Ia tidak hanya berbicara sebagai seorang nabi, tetapi juga sebagai seorang anak yang mencintai ayahnya. Ia ingin menyelamatkan orang yang telah membesarkannya, namun justru mendapatkan penolakan yang menyakitkan. Namun, lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim merespon. Tidak ada dendam, tidak ada makian, tidak ada pembangkangan. Seorang anak yang diusir tapi tetap mendoakan. Seorang anak yang ditolak tapi tetap mencintai. Lalu, dengan langkah berat, ia pergi, meninggalkan rumahnya, meninggalkan ayahnya, tetapi tidak pernah meninggalkan doanya untuk sang ayah. Namun, apakah Allah akan mengabulkan doa tersebut? Inilah awal perjalanan seorang nabi. Dakwah pertamanya bukan kepada orang asing, tetapi kepada orang yang paling ia cintai. Semakin kuat keyakinannya, semakin besar pula perlawanan yang ia hadapi. Bahkan, ayahnya sendiri, orang yang seharusnya paling mencintainya, kelak akan menjadi orang pertama yang menolaknya. Sanggupkah Nabi Ibrahim alaihissalam tetap teguh dalam pencariannya akan kebenaran? Bukan kemarahan yang ada di hatinya. Tidak ada dendam, tidak ada benci. Hanya kesedihan dan kasih sayang yang belum terbalaskan. Di tengah malam yang sunyi, Nabi Ibrahim mengangkat tangannya ke langit. Dengan suara bergetar, ia berbisik kepada Tuhan. Ya Allah, ampunilah ayahku. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang sesat. Ia tahu, ayahnya telah menolak kebenaran. Ia tahu, ayahnya telah memilih berhala daripada Tuhannya. Tapi bagaimana mungkin ia berhenti berharap? Bagaimana mungkin ia membiarkan orang yang telah membesarkannya tenggelam dalam kesesatan? Tangisnya jatuh ke bumi, tapi doanya terangkat ke langit. Ia tidak meminta kehancuran untuk ayahnya, melainkan ampunan. Ia tidak mengadukan keluh kesah, tetapi memohon kebaikan. Namun, Allah memiliki ketetapannya. Ketika seseorang memilih jalan kesesatan dan menutup hatinya dari kebenaran, bahkan doa seorang nabi pun tidak bisa mengubah takdirnya. Allah menegur Ibrahim bahwa doa bagi orang yang mati dalam kekafiran tidak akan diterima. Hati Ibrahim semakin remuk. Ia bukan hanya tentang kehilangan seorang ayah, ini tentang kehilangan harapan bahwa ayahnya akan kembali kepada kebenaran. Tapi, meskipun doanya tidak dikabulkan, cinta Ibrahim kepada ayahnya tidak pernah berubah. Ia tetap mendoakan keselamatan untuk anaknya. Ia tetap mengenangnya dengan kasih sayang. Karena begitulah seorang anak yang berbakti. Tidak pernah berhenti berharap kebaikan untuk orang tuanya, bahkan ketika dunia memisahkan mereka. Malam itu, di bawah langit Babilonia, seorang anak kehilangan ayahnya.
tapi tidak pernah kehilangan cintanya. Langit padang masyar membara. Terik matahari begitu dekat, membakar setiap jiwa yang berdiri dalam ketakutan. Manusia menggigil, peluh bercucuran, napas tersengal, menanti keputusan. Tidak ada tempat bersembunyi, tidak ada lagi tipu daya. Hari itu adalah hari keadilan yang sesungguhnya. Di antara miliaran manusia yang menunduk dalam ketakutan, terdapat satu sosok yang kehinaannya melampaui semuanya. Tubuhnya hitam legam, lebih gelap dari kegelapan malam. Debu menempel di kulitnya yang penuh noda dosa. Azar, ayah dari Nabi Ibrahim, kini berdiri dalam kenistaan yang tiada tara. Di dunia, ia adalah seorang pemahat berhala, bukan hanya penyembah, tetapi juga pencipta kesyirikan. Tangannya membentuk patung-patung yang disembah manusia, tetapi hatinya tetap membatu saat kebenaran datang. Ketika putranya, Nabi Ibrahim alaihissalam datang dengan cinta dan kelembutan, memohon agar ia meninggalkan berhala-berhala tak bernyawa itu, Azar membalasnya dengan pengusiran dan ancaman. Jika kau tidak berhenti, aku akan merajamu. Pergilah dan jangan pernah kembali. Kata-kata itu menusuk hati Nabi Ibrahim, tetapi ia tetap mendoakan ayahnya. Ia tetap berharap, tetap memohon, tetap mengasihi. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menetapkan keadilannya. Azar bukan hanya orang kafir, ia adalah musuh Allah. Sekarang di hadapan seluruh manusia dan para malaikat, Azar berdiri dalam kehinaan yang tak bisa dibandingkan dengan siapapun. Orang-orang kafir lain mungkin penuh ketakutan, tapi Azar jauh lebih buruk dari mereka semua. Wajahnya bukan hanya hitam, tetapi diselimuti kehancuran. Ia menjadi makhluk yang bahkan tidak lagi dikenali sebagai manusia. Dan di kejauhan, Nabi Ibrahim menyaksikan semuanya. Hati seorang nabi yang penuh kasih itu bergetar. Ia pernah meminta ampun untuk ayahnya. Ia bahkan pernah memohon syafaat untuknya di hari kiamat. Namun Allah berfirman, "Wahai Ibrahim, aku telah mengharamkan syurga bagi orang-orang kafir." Maka, agar Ibrahim tidak lagi bersedih, Allah mengubah Azar menjadi makhluk yang hina. Ia bukan lagi manusia yang bisa dikenali, tetapi simbol dari kehancuran, seorang yang dengan sadar menolak kebenaran. Dan saat itu, Nabi Ibrahim pun memahami ayahnya telah hilang selamanya. Azar adalah peringatan bagi mereka yang menutup hatinya dari kebenaran. Ia tidak hanya tersesat, tetapi juga menyesatkan. Ia bukan hanya ingkar, tetapi juga menantang kebenaran. Dan bagi musuh Allah, kehinaan mereka bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Tidak ada kehormatan, tidak ada pengampunan, tidak ada harapan. Hanya kegelapan, hanya debu, hanya kehinaan abadi. Seperti Azar, musuh Allah yang menistakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah pemirsa, lantas apa hikmah dari cerita Ramadan Story kali ini? Mari kita simak penjelasan dari Habib Isa Al-Kaf. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Yunus TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar dari kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, belajar bagaimana kesabaran beliau bertahan di tengah ujian dakwahnya, berhadapan dengan keluarganya sendiri, berhadapan dengan masyarakatnya sendiri yang bernafsu untuk membakar dia hidup-hidup. Karena tidak lain dan tidak bukan, Nabi Allah Ibrahim ingin menyelamatkan mereka dari penyembahan kepada kebodohan, penyembahan kepada makhluk yang mereka ciptakan sendiri. Dalam kalimat yang luar biasa lembut disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim, "Ya abati, idh qala li abihi, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a." Wahai abati, kenapa engkau menyembah sebuah makhluk yang tidak mendengar,
tidak melihat, dan sejatinya tidak membawa manfaat apapun terhadap dirimu, tidak membawa kebaikan apapun terhadap dirimu, tidak membawa rezeki apapun terhadap dirimu. Kenapa engkau menyembah sesuatu yang engkau ciptakan sendiri? Apa bukan kebodohan ini namanya? Apa bukan Nabi Ibrahim ingin menyelamatkan mereka dari kesesatan yang mereka lakukan selama ini, dari kesia-siaan ibadah yang mereka lakukan selama ini? Nabi Ibrahim tidak lain dan tidak bukan ingin menyelamatkan mereka dari azab dan murkanya Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi dengan cara yang luar biasa lembut. Tapi apa yang diterima oleh Nabi Allah Ibrahim? Apa tanggapan mereka dari niat baik Nabi Allah Ibrahim dengan cara yang luar biasa baik yang dilakukan Nabi Allah Ibrahim, cara yang luar biasa sopan yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim? Mereka murka atas ajakan Nabi Allah Ibrahim dengan kesombongan mereka. Mereka merasa terhina karena kesombongan yang ada di dalam hatinya, tidak mau dianggap salah oleh keluarganya sendiri yang sejatinya mau menyelamatkan mereka dari kebodohan, yakni menyembah kepada makhluk yang mereka ciptakan sendiri. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah Nabi Allah Ibrahim putus asa karena selintas terlihat sia-sia? Yang menolak adalah keluarganya sendiri, yang membantah beliau adalah kaumnya sendiri, seolah-olah beliau berada dalam kesendirian, seolah-olah dakwahnya adalah tidak berhasil. Tapi lihat dampaknya saat ini, beribu-ribu tahun telah terlewati, dan dampak dari dakwah Nabi Allah Ibrahim kita lihat, kita saksikan pada saat ini. Berjuta-juta manusia di setiap zaman mengungkit kisah beliau, mengenang kisah beliau, mengenang perjuangan beliau. Walaupun saat beliau masih hidup, saat beliau masih berdakwah, beliau dalam kesendirian, tapi setelah beliau meninggal, dampak baiknya kita rasakan sama-sama. Dampak baiknya kita kenang sama-sama. Dan semua keimanan yang datang, yang masuk ke dalam hati kita, tidak lain dan tidak bukan pahala jariahnya mengalir kepada beliau. Yakinlah, selama kita dalam perjuangan di jalan Allah, selama kita mencari keridhaan Allah, apapun respon dari makhluk Allah tidak membahayakan kita. Apapun respon dari makhluk Allah tidak harus membantah atau mengurangi semangat kita. Apapun respon dari orang-orang sekitar kita, jangan sampai menghilangkan motivasi kita untuk senantiasa berada di jalan Allah. Karena dampaknya siapa tahu bukan terjadi pada saat ini, dampaknya nanti akan ada di waktu yang terbaik yang Allah tetapkan atas balasan kebaikan yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat walaupun dalam kesendirian. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bukan sekadar cerita tentang seorang anak yang ditolak oleh ayahnya atau seorang nabi yang diuji dengan berbagai cobaan. Ini adalah kisah tentang cinta yang tulus, kesabaran yang tanpa batas, dan keimanan yang tidak tergoyahkan. Ibrahim menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua adalah kewajiban. Bahkan ketika mereka menolak kebenaran, ia tetap berbicara dengan lembut kepada ayahnya, tetapi berusaha membimbingnya, tetap mendoakan hingga batas yang diizinkan Allah. Namun, ketika kebenaran harus ditegakkan, ia tidak ragu untuk memilih Allah di atas segalanya. Pada akhirnya, kisah Nabi Ibrahim mengajarkan kita untuk tetap sabar, tetap berharap, tetap berbuat baik, tetapi juga tegas dalam menjaga tauhid. Ketika dunia memaksamu memilih antara manusia dan Allah, pilihlah Allah, sebagaimana Ibrahim telah memilihnya.